PDI Perjuangan dan Pak Jokowi yang sekarang lo, gue, N. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari PDI Perjuangan dan Pak Jokowi yang sekarang lo, gue, N. Ini kan berkaitan dengan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51 kemarin, tanggal 10 Januari. Selamat ulang tahun untuk PDI Perjuangan di usia yang ke-51 tahun dengan mengambil tema Satyam Eva Jayate yang artinya adalah kebenaran pasti menang, kebenaran pasti jaya, dan kita meyakini bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini adalah di track yang benar dan akan meraih kemenangan di Pilpres 2024. Dan di ulang tahun yang ke-51 tahun ini adalah untuk yang pertama kalinya selama 9 tahun terakhir tidak dihadiri oleh seorang Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi memang lagi bertugas kunjungan ke luar negeri, tepatnya ke Filipina. Apakah ini memang ada unsur kesengajaan jadwalnya dibentrokkan, atau memang jadwalnya sudah jauh-jauh hari, ya kita nggak tahu. Yang jelas ini memang Presiden Jokowi kemarin nggak hadir di ulang tahun PDI Perjuangan, partainya sendiri. Tapi yang hadir adalah diwakilkan oleh Pak Ma'ruf Amin, yang kemudian pada sesi foto kemudian memberikan salam 3 jari. Nah, inilah yang kemudian juga sekarang ramai diperbincangkan di publik. Kalau kita melihat pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Megawati Soekarno Putri kemarin, ini kalau bagi saya isinya adalah hampir seluruhnya sindiran kepada Presiden Jokowi. Hampir seluruhnya. Nah, diawali ketika beliau menyapa seluruh pejabat yang hadir. Kepada Pak Ma'ruf Amin, terima kasih sudah hadir untuk Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Ini kan seolah-olah menyindir bahwa Presiden Jokowi nggak mau hadir. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, kemudian dari keseluruhan isi pidatonya, saya menangkap 3 poin penting. Ingat ya, 3 poin penting yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Yang pertama ini adalah rakyat, kemudian ada kekuasaan, dan yang ketiga adalah eling. Nah, 3 poin penting ini memang kata yang sering diucapkan ketika Ibu Mega kemarin berpidato yang hampir selama 1 jam lebih itu. Nah, yang pertama dari rakyat dulu. Rakyat ini memang kalau kita mengatakan kita semua ini adalah rakyat, siapapun itu, baik dia adalah TNI, dia Polri, dia pejabat sekalipun, semuanya berangkat dari rakyat. Dan nanti ketika dia kemudian purna tugas, atau kalau istilah awam ini dibilang pensiun, kita akan kembali ke rakyat. Berangkat dari rakyat, kemudian kembali ke rakyat. Nah, intinya apa? Ketika Bu Megawati menyampaikan ini, makanya kalau misalkan sedang menjabat, itu jangan sok-sokan. Kita semuanya ini berawal dari rakyat. Apalagi jabatan seorang presiden dipilih oleh rakyat. Nah, inilah intinya. Ketika orang yang kemudian sekarang memegang tampuk kekuasaan, kemudian menjadi seorang pemimpin tertinggi di negara ini, nanti ketika masa jabatan itu selesai, dia juga akan kembali ke rakyat. Bahkan seorang jenderal sekalipun, ketika dia menampuk jabatan tertinggi sebagai Panglima TNI misalkan, nanti ketika dia jabatannya selesai, dia juga akan kembali menjadi rakyat biasa. Dan itu semua sudah terjadi di mana-mana. Makanya ketika seorang ini kemudian berkuasa, ketika seorang ini mendapatkan jabatan tertinggi, ketika dia selesai nanti tetap akan menjadi rakyat. Nah, kemudian Bu Megawati berbicara masalah kekuasaan. Ketika seorang kemudian yang berangkat dari rakyat ini sekarang memegang kekuasaan, kemudian memanfaatkan kekuasaannya itu untuk
melanggengkan kekuasaannya ke depan, seolah-olah nggak ingin kekuasaan ini berhenti. Ini kan kemudian juga disindir. Jadi pidato Bu Megawati itu seolah-olah memang, kalau bagi saya, hampir 90% ini mengarah kepada Presiden Jokowi. Bagaimana kita tahu Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya kemudian untuk mencoba mengutak-atik hukum melalui adik iparnya di Mahkamah Konstitusi, kemudian untuk melanggengkan putranya, Gibran Rakabuming Raka yang dicalonkan menjadi cawapres dan sekarang juga menggunakan kekuasaannya melalui bantuan sosial di mana-mana, kemudian seolah-olah ini ingin dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran, itu adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Nah, kemudian kalau kita mundur sedikit ke belakang, bukan sedikit sih, agak jauh, ketika dulu Presiden Jokowi kemudian ingin melanggengkan kekuasaannya dengan mengembuskan isu 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden itu ditolak mentah-mentah oleh PDI Perjuangan, oleh Bu Megawati. Itulah titik tolak ketika mulai hubungan antara Presiden Jokowi dengan partainya sendiri, dengan PDI Perjuangan, itu sudah mulai renggang. Dan semakin kesini sekarang sudah semakin jelas Presiden Jokowi seolah-olah keblinger, seolah-olah mabuk kekuasaan dan ingin melanggengkan kekuasaannya melalui tangan Prabowo dan juga anaknya, Gibran. Dan kekuasaan itu pun juga tidak sebatas itu. Ketika kemudian alat negara digunakan untuk mengintimidasi rakyat, salah satunya ketika kejadian di Boyolali beberapa waktu yang lalu, relawan Ganjar yang kemudian dipukuli oleh oknum anggota TNI dengan alasan knalpot brong atau knalpot bising, yang itu sangat mencurigakan bagi kita semua. Itu adalah salah satu bentuk intimidasi dari kekuasaan. Sekali lagi, kalau kita melihat podcast antara Mas Alip, kemudian dengan Mas Jopre dan juga Mas Yusuf Muhammad dengan Bu Kony. Bu Kony kan mengatakan tidak mungkin kalau misalkan satu kompi, sekitar 15 orang ini kemudian keluar secara bersama-sama melakukan penganiayaan, melakukan pemukulan tanpa ada komando. Nah, komando ini kan yang dari mana? Apakah ada dari atasannya lagi, atau mungkin juga dari atasannya lagi? Itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dan Bu Mega juga mengingatkan pada pidatonya kemarin itu bahwa tidak ada kekuasaan yang langgeng. Orde Baru saja yang sudah berkuasa selama 32 tahun, akhirnya tumbang juga. Karena kekuasaan itu tidak ada yang langgeng. Yang langgeng cuman kekuatan rakyat. Itu yang terjadi sekarang. Makanya kemudian dari pidato Ibu Mega ini kemarin mengatakan bahwa seolah-olah PDI Perjuangan ini kemudian ingin melakukan konsolidasi, ingin memperkuat di akar rumput, di level bawah, di level rakyat, di level masyarakat untuk memenangkan partainya sendiri, juga untuk demi memenangkan Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden di 2024. Tanpa ada bayang-bayang Presiden Jokowi, tanpa ada Jokowi effect, ingin memenangkan partainya, ingin memenangkan Pak Ganjar melalui konsolidasi di akar rumput, di level masyarakat, di level rakyat. Lalu yang ketiga adalah eling atau ingat. Eling bahasa Jawa. Bahasa Indonesia adalah ingat. Nah, ini sangat menghujam, sangat-sangat menghujam, langsung menusuk ke jantung. Karena apa? Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan Bu Mega ini sepertinya seolah-olah bahwa Presiden Jokowi ini tidak ingat dengan jasa dari PDI Perjuangan. Bagaimana dulu ketika maju jadi wali kota Solo, diakomodir oleh partai ini, kemudian bagaimana diberikan privilege segitu hebatnya kepada menantunya Bobi Nasution, kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi wali kota Medan dan wali kota Solo. Ini kan adalah jasa dari PDI Perjuangan. Tapi sekarang Presiden Jokowi seolah-olah melupakan itu semua. Ketika dia ada di tampuk kekuasaan, ketika dia menjadi orang nomor 1 di negeri ini, seolah melupakan jasa dari PDI Perjuangan. Meskipun Bu Mega di pidatonya sama sekali tidak menyebut nama Presiden Jokowi, tapi bagi kita yang menangkap semua ini adalah mengarah kepada itu semua. Dan sampai saya bikin video ini, Presiden Jokowi sampai detik ini sama sekali belum mengucapkan
ucapan selamat ulang tahun kepada partainya sendiri. Kalau Gibran sudah ada di media. Tapi Pak Jokowi, mungkin karena kesibukan beliau, kita positive thinking aja. Mungkin karena masih sibuk di Filipina, masih kunjungan ke luar negeri. Jadi untuk mengucapkan selamat ulang tahun saja belum sempat. Ya positive thinking aja, ya kan? Nah, itulah eling atau ingat bahwa kita tidak boleh melupakan jasa orang-orang atau kelompok atau apapun itu yang telah melambungkan nama kita. Orang-orang yang berperan kepada kehidupan kita. Nah, sekali lagi saya ingat ketika tahun lalu, ketika perayaan HUT RI, bulan Agustus yang lalu, saya ini punya angan-angan bahwa nanti saya punya bayangan di tahun 2024, kemudian ketika hari ulang tahun kemerdekaan yang akan dilaksanakan di IKN, itu adalah menjadi upacara kemerdekaan yang terakhir bagi Presiden Jokowi sebagai seorang presiden. Saya punya angan-angan bahwa Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya dengan soft landing, kemudian diingat jasanya oleh masyarakat, lalu kita akan mengeluh-elukan beliau, kemudian ketika beliau purna dan menyerahkan jabatannya kepada presiden selanjutnya yang insya Allah Pak Ganjar, ini kemudian kita semua berurai air mata, mengenang semua jasa-jasanya. Itu yang ada bayangan saya ketika melihat Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di hari ulang tahun kemerdekaan bulan Agustus lalu. Tapi setelah kita mengetahui ini semua, apalagi kemudian banyak pihak yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi menggunakan pakaian Raja Amangkurat dari Keraton Solo. Setelah itu kemudian keluar semua sifat aslinya, ya pada akhirnya pupus harapan kita semua bahwa kita akan melihat Presiden Jokowi mengakhiri jabatannya dengan soft landing. Pupus semuanya, karena sekarang semuanya kita sudah dikecewakan, karena kita semuanya sudah dikhianati oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pada akhirnya ingin melanggengkan kekuasaannya melalui Prabowo dan juga Gibran. Dan itulah yang terjadi sekarang, yang pada akhirnya ya sudah, kita tidak bisa memungkiri itu semua dan kita harus bisa menerima kenyataan bahwa kita sekarang, kemudian PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi ini sudah pisah jalan, sudah beda jalan. Jadi, seperti lagunya Denny Caknan, kowe ngiri aku nganan, wes bedo dalan, lo gue N. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51 dan untuk kebenaran yang pasti akan menang. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.